Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Hai Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Zakin Sakwila. Saya siswi dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar. Ada satu perasaan yang belakangan ini sering mampir tanpa diundang, yaitu perasaan tertinggal. Bangun pagi melihat layar ponsel, terpaksa melihat pencapaian orang lain. Mereka sukses, mereka jalan-jalan, dan mereka seolah punya segalanya. Dan melihat diri sendiri masih di sini aja, dan masih berjuang dengan hal yang sama. Dan bertanya-tanya, kapan ya giliran saya? Dunia terasa sangat berisik. Sampai-sampai suara hati kita sendiri tidak terdengar lagi. Karena kita lupa caranya bernapas dengan tenang, karena paru-paru kita sudah dipenuhi dengan debu-debu kecemasan. Di tengah sesek itu, saya bertemu dengan buku yang berjudul Journey of Life. Jujur, awalnya saya sangat skeptis. Karena buku ini kumpulan kata-kata motivasi yang sering kita lihat di caption Instagram. Tapi saya salah. Saya memilih buku ini bukan karena dia menjanjikan kunci sukses dalam semalam. Tapi saya memilihnya karena dia berani bilang, tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Alasan saya membawa buku ini ke depan kalian hari ini karena kejujurannya. Rahman Hanifan tidak jualan mimpi muluk-muluk, tapi Rahman Hanifan ingin menjadi teman yang duduk di samping kita saat dunia kita merasa sedang tidak adil. Ada satu bagian yang mengubah cara saya memandang hidup, yaitu seni menunggu. Selama ini, saya pikir menunggu itu pasif. Menunggu itu artinya kalah. Tapi buku ini mengajarkan kalau menunggu itu ibarat akar pohon yang sedang menembus tanah paling dalam. Nggak kelihatan dari luar, tapi diam-diam dia sedang membangun fondasi supaya saat badai datang, kita nggak langsung ambruk. Manfaat paling nyata yang saya rasakan adalah penataan hati. Saya belajar kalau hidup itu bukan perlombaan lari cepat, tapi sebuah perjalanan. Dan dalam perjalanan, gak ada yang namanya kebetulan. Setiap orang punya zona waktunya masing-masing. Kita gak terlambat, kita cuma sedang diproses dengan cara yang berbeda. Buku ini menyadarkan saya bahwa kebahagiaan itu bukan cuma milik mereka yang sudah sampai di finish, tapi milik kita yang masih mau melangkah meskipun kakinya sudah lelah. Jadi, untuk kamu yang malam ini mungkin masih terjaga karena merasa belum jadi apa-apa, atau untuk kamu yang merasa usahamu sia-sia karena hasilnya belum kelihatan, cobalah baca buku ini. Bukan untuk cari cara jadi pemenang nomor 1, tapi untuk belajar menghargai setiap inci langkahmu sendiri. Buku ini mungkin tidak punya panduan teknis tentang bisnis atau akademik, tapi dia punya sesuatu yang lebih mahal, yaitu ketenangan. Kesimpulan dari perjalanan saya bersama buku ini cuma satu, tenang. Kamu sudah berjuang dengan sangat hebat hari ini. Berhentilah membandingkan bab pertama hidupmu dengan bab ke-20 hidup orang lain. Karena pada akhirnya, setiap jejak yang kamu tinggalkan sekecil apapun itu pasti ada maknanya. Sekian esensi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.